Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jangan lupa bersyukur agar bahagia tidak kabur. Kembali di channel ini, di sini kita akan belajar bareng dan juga berbagi informasi mengenai berbagai hal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membagikan informasi terkait dengan Permen atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi peraturan menteri ini baru saja keluar dan ini merupakan kabar yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar P3K formasi tahun 2022. Nah, kemudian siapa saja sih yang boleh mendaftar di seleksi P3K tahun 2022 ini? Yang pertama yaitu Bapak Ibu guru tenaga honorer yang sudah masuk Dapodik atau data pokok pendidik. Yang kedua yaitu lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang terdaftar di Ristek Dikti. Jadi ada dua kategori itu yang bisa mendaftar di tahun 2022 ini. Kemudian di tahun 2022 ini juga ada beberapa ketentuan terkait dengan pelamar. Jadi pelamar untuk tahun 2022 ini untuk formasi guru ya khususnya ini dibagi atas kategori pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Apa itu pelamar prioritas dan juga apa saja kategori pelamar umum? Berikut informasinya. Nah, di sini di pasal 5 peraturan menteri tadi dijelaskan bahwasanya pelamar prioritas ini masih terdiri dari 3 kategori yaitu pelamar prioritas 1, prioritas 2 dan juga prioritas 3. Untuk kategori atau pelamar prioritas 1 ini terdiri dari THK 2 atau K2 yang memenuhi nilai ambang batas atau PG pada seleksi P3K formasi guru tahun 2021. Jadi K2 atau THK 2 yang kemarin di tahun 2021 sudah memenuhi passing grade ini merupakan kategori prioritas 1. Kemudian ada yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau PG pada seleksi tahun 2021 kemarin. Jadi guru non ASN yang bekerja di sekolah negeri. Jadi honorer negeri yang tahun 2021 lalu sudah memenuhi nilai ambang batas ini menjadi pelamar prioritas 1. Kemudian yang poin C ini lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas atau sudah PG tahun lalu. Kemudian poin D, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas atau PG pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Jadi itu ada 4 yang masuk dalam pelamar prioritas 1. Saya ulangi, yang pertama yang masuk dalam prioritas 1, pelamar prioritas 1 yaitu THK 2 atau K2 yang sudah PG di tahun lalu. Kemudian yang kedua, guru non ASN atau guru honorer di sekolah negeri yang sudah PG tahun lalu. Kemudian yang ketiga, lulusan PPG yang sudah PG di tahun yang lalu atau di tahun 2021. Kemudian yang terakhir, guru swasta yang sudah PG atau sudah memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021. Ini masuk kategori prioritas 1. Kemudian kita
beralih ke prioritas 2. Nah, pelamar prioritas 2 ini di sini dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang merupakan THK 2. Jadi bisa dilihat di poin B ayat 1 ini, yaitu guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas yang termasuk kategori THK 2 atau K2. Kemudian yang poin 4 prioritas 3 itu merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Untuk prioritas 3 ini, meskipun kemarin nilainya belum mencapai passing grade atau nilai ambang batas, namun guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri dan juga terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ini bisa masuk pelamar prioritas 3. Kemudian untuk pelamar umum di sini dijelaskan pada pasal 6, di mana pelamar umum ini terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama, lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi bagi lulusan PPG yang sudah terdaftar di database ini masuk kategori pelamar umum. Kemudian untuk yang kedua ini pelamar yang terdaftar di Dapodik, artinya guru honorer yang terdaftar di Dapodik ini menjadi pelamar kategori umum. Itu tadi kategori pelamar yang ada di tahun 2022 untuk formasi guru P3K. Kemudian pelamar yang dimaksud tadi harus memenuhi persyaratan umum, diantaranya warga negara Indonesia, kemudian usia paling rendahnya 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat mendaftar, kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah dipenjara, tidak pernah diberhentikan secara hormat, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau diploma 4. Jadi D3 dan di bawahnya tidak bisa mengikuti P3K formasi guru. Kemudian sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian ada surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian untuk formasi guru ini juga bisa diikuti oleh pelamar penyandang disabilitas yang tentu saja harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas yang menerangkan jenis atau derajat kedisabilitasannya. Kemudian juga menyampaikan video secara singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nah, nanti persyaratan bagi penyandang disabilitas ini akan diverifikasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Kemudian kita langsung ke bawah ke pasal berikutnya. Untuk persyaratan yang lainnya hampir sama dengan formasi tahun lalu, tahun 2021. Nah, untuk pelamar ini hanya bisa memilih satu formasi saja. Kemudian untuk tahapan seleksinya ada 2, sama seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi.
Nah, kemudian untuk bagaimana cara mendaftarnya? Cara pendaftaran P3K ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu pengajuan lamaran atau mengisi lamaran secara daring atau membuat akun melalui SSC ASN yang sudah disediakan. Kemudian nanti di situ silahkan diikuti prosedurnya, ada panduannya apa saja yang perlu diunggah, kemudian apa saja yang perlu disiapkan dan lain sebagainya. Untuk pembuatan akun ini hanya bisa dilakukan satu kali di awal pembukaan. Jadi nanti akan ada jadwal dan itu hanya bisa dilakukan satu kali. Kemudian untuk pelamar prioritas 1, jadi pembuatan akun ini dikecualikan atau tidak perlu membuat akun bagi pelamar yang pertama prioritas 1. Kemudian pelamar yang sudah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi 2 kategori ini tidak perlu membuat akun. Hanya saja mereka untuk yang poin B ini pelamar yang sudah memiliki akun di tahun 2021 ini dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.